Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Isa bin Yazid an abihi radhiyallahu anhu maqal, dari Isa bin Yazid dari ayahnya, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza bala ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu kencing, falyantur dzakarahu, maka urutlah kemaluannya salasa maratin, 3 kali. Gini apa iki ya? Jadi kalau kita kencing, bapak-bapak ngapunten, setelah kencing kemaluannya diurut 3 kali. Oh itu apa ya? Dipijeti gini Pak ya? Ya. Jadi pengumuman ini ada hadis bagi bapak-bapak yang pipis, setelah pipis itu kemaluannya diurut 3 kali. Ya. Ojo nyoba-nyoba akeh, lebih tidak boleh. Nah, lalu tangan yang mana yang pakai ngurut? Ngapunten, sini jempol sama jentik ini, ibu jari sama apa ini ya? Kelingking ya? Oh kelingking ya. Ya, ini untuk ngurut hanya 2. Tidak boleh digegem gini. Ujuk urut gini tidak boleh. Ya, jadi ngurutnya ini 3 kali. Ibu-ibu nanti kalau bapaknya nggak paham, coba nanti ibu-ibu periksa supaya bapak-bapaknya paham Bu ya. Jadi Pak, coba Bu, sampean salah Bu. Ya. Jadi setelah pipis ini dipegang 2 tangan ini, 2 jari ini 3 kali, ujungnya saja. Sebelum digosok begini, kalau bisa dehem 3 kali. Supaya apa? Supaya tuntas. Apakah Bali nek sepuh kan biasa itu stop kan niku dodol. Ya, kalau sudah tua-tua itu stop kan itu loh agak dol, makanya deheme sing nemen nek gak dehem ngapunten mau dicawi metu. Lho metu mana iki? Mlebu maneh mulian. Ya. Jadi Bapak-bapak kalau setelah pipis dehem 3 kali, setelah itu diurut 3 kali. Ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kalau setelah pipis dehem 3 kali, setelah itu perut yang bawah itu juga diurut 3 kali. Perut yang bawah ya diurut Bu ya. Ya jangan sampai dimasuk-masukin Pak ya. Diurut aja 3 kali. Supaya apa? Supaya tuntas. Ya, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga begitu. Oh, jorok iki ya. Tambah satu lagi nih Pak supaya pas ya. Wa'an Suraqah bin Malikin, dari Suraqah bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari kami fil khola'i, ketika buang air besar, anak udah ala yusra, bahwasanya kami duduk di kaki yang kiri, wanan siba al yumna, dan membentangkan kaki yang kanan. Rawahul Baihaqi. Jadi ini yang diajarkan Rasulullah Pak ya. Coba umpamanya kita praktekkan. Apunten ini agak sakit dikit ini ya. Jadi kalau beol Bu ya, beol atau pipis boleh, atau kalau kita sedang buang hajat ini duduk di kaki kiri, kaki kanan ini diselonjorkan dikit ya, diginikan kaki kanannya ini ya. Atau kalau di beberapa kitab ini diangkat, yang kanan ini diangkat, yang kiri diduduki
cepat metu. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau klosetnya duduk bagaimana? Ya, iki wong sugih, Pak. Sing kloset duduk wong sugih, ngapunten. Yang pernah haji, yang pernah umroh, coba lihat di masjid-masjid seluruh Saudi Arabia, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tidak ada kloset duduk, jongkok semuanya, kecuali di hotel. Ya, jadi kloset jongkok semuanya, memang aturannya begitu. Ya, ada kesunahan. Jadi kalau kita buang air besar atau pipis, ya, itu kaki yang kiri diduduki, kaki yang kanan dicelonjolkan, atau kalau memang nggak bisa diangkat dikit, ya, supaya apa? Cepat lepas, terus pipisnya juga kenceng, terus cepat tus. Ya, nah melakukan yang demikian ini kesunahan ada pahalanya. Ya, ibu-ibu jelas ya? Ada pertanyaan mungkin? Ya ini coba Jana. Sholat ya? Ini darah itu najis, tapi ada yang makfu. Kencing itu najis, tidak ada yang makfu. Kencing dikit kena ini, itu dikit aja ya, tes gitu, najis. Darah kalau nyamuk umpamanya ya, plek kita cepuk, nyamuk itu kan lemu Pak, ya, kita ceblek, sholat makfu. Najis tapi dimaafkan. Ada kotoran dikit ya, kita kuil gitu keluar darah, najis, tapi makfu, masih dimaafkan, boleh. Tapi kalau sampai netes, ya itu yang tidak boleh. Ya, ada masalah kencing ya. Selain kalau kita najis saja. Ya. Karena kalau kencing berdiri, kecil-kecil kan ada yang untuk marut tadi kan muatiri nyibrat di sebaliknya. Kalau yang tiga kali. Iya, sekarang itu ada yang namanya bidet, Pak. Bidet itu kencing untuk berdiri itu. Kencing berdiri itu boleh, tapi hukumnya makruh. Ya, jadi hukumnya makruh, terutama bagi bapak-bapak sing pakaian celana ketat, pakai pakaian jin itu Pak ya. Itu kan sulit kalau untuk pipis dengan duduk. Makanya masjid, mall, masjid yang besar itu ya menyiapkan kencing dengan berdiri. Itu kalau ada bidatnya begini Pak, ada tempatnya gitu di pelulut itu pas. Ya, tapi kalau tidak semboyan kemana-mana ini repot. Ya, jadi bisa nyitat najis, sholatnya nggak sah. Termasuk ngapunten, kalau kita pipis, ibu-ibu ya, pipis di WC jongkok. Kalau nggak percaya bapak-bapak, kalau pipis ke sini, cerot itu balik Pak. Karena lengkungan begini, jadi kalau kita tembak ke sana, ini ada kembali ke sini. Kalau bisa, pipis itu dibalik Pak. Sing dibalik duduk WC nih, uangnya. Jadi pipis paskan yang ada airnya. Jadi kalau kita pipis kena air, itu tidak akan nyipat. Tapi kalau pipis kena ininya apa, dindingnya itu nyitat. Ya, makanya di Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali, kalau pipis upayakan jangan sampai di atas batu, tapi cari di atas pasir. Kayak kucing loh Pak. Ya, di atas pasir dulu. Ya, nah wong sekarang itu semuanya sudah apa? Sudah keramikan nih, nang di ndelek pasir. Ya, oleh karena itu sebelum pipis siram dulu, setelah pipis disiram. Kalau di tempat WC upayakan kalau pipis dipaskan airnya supaya gak balik Pak nyitat. Kalau nyitat bahaya, dan itu nanti bahayanya masih ada di sini. Ya, ini sudah kurang 2 menit.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, yang berkasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh soleha, yang berkasih jodoh, mudah-mudahan jodoh yang soleh soleha, mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, di tulang kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolim kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.